Selamat datang di Kalbemed Channel. Salam kenal, saya dengan Hastarita Laurenti. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang seputar talasemia dengan seorang penyintas bernama Mas Bangkit. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita seorang penyintas talasemia, Mas Bangkit. Iya dong. Iya, apa kabar Mas Bangkit? Alhamdulillah baik. Senang sekali Mas Bangkit bisa hadir bersama kami Ya. pada hari ini supaya kita bisa berbincang-bincang banyak ya mengenai talasemia. Nah, Sobat Kalbemed, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincangnya, saya akan sampaikan sedikit seputar talasemia. Talasemia adalah kelainan pada sel darah merah akibat perubahan materi genetik atau mutasi yang sifatnya diturunkan, sehingga sel darah merah menjadi lebih mudah pecah. Normalnya, sel darah merah berusia 120 hari, tetapi pada pasien talasemia, sel darah merah berusia lebih pendek. Hal inilah yang menyebabkan pasien talasemia mengalami anemia dan membutuhkan transfusi selama hidupnya. Namun, transfusi di satu sisi selain bisa mengatasi anemia atau meningkatkan hemoglobinnya, dapat mengakibatkan kelebihan besi, yang mana kelebihan besi ini akan menumpuk pada organ-organ tubuh. Oleh karena itu, dibutuhkan obat kelasi besi untuk mengeluarkan kelebihan besi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi bincang-bincang dengan Mas Bangkit. Iya. Oke, Mas Bangkit. Nah, tadi kita sudah masuk ya di pendahuluan ya. Nah, kemudian ada beberapa hal nih yang pengen tahu, pengen ngobrol lebih Boleh banyak. banget. Oke, boleh banget ya. Nah, sejak kapan sih keluarga atau orang tua itu aware ya gejala talasemianya Mas Bangkit? Nah, sebenarnya keluarga itu aware ketika pas saya baru ketahuan sih. Sebelumnya itu apa sih talasemia itu nggak ada yang tahu gitu. Bahkan dokter pun saat pas saya masuk rumah sakit di usia 2 tahun, itu juga dokter di rumah sakit yang besar menurut saya ya, itu saja dia masih belum bisa mendiagnosa gitu. Jadi harus dilakukan rujukan ke tingkat tinggi gitu, ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo waktu itu. Nah akhirnya pada saat itu juga, waktu itu saya pas lahir sih normal-normal aja ya, bahkan lebih sehat daripada bayi yang lainnya gitu. Cuman pas ketika usia 1 tahunan ke saya di dunia ini, mulai ada gejala-gejala seperti pucat, terus perut membesar, terus menguning mukanya. Apa waktu itu takutnya kan takut penyakit ini ya, apa bilirubin gitu ya. Ini bayi kuning lah gitu. Nah ketika dicek ternyata kok HB-nya turun-turun terus pas di rumah sakit yang menurut saya besar itu. Nah akhirnya dokter pun di situ bingung sampai saya di rumah sakit tersebut berbulan-bulan. Akhirnya mendapatkan terapi kalau nggak salah BMT ya, yang untuk mengambil sumsum tulang tersebut. Untuk dicek transplantasi sumsum tulang ya. Untuk diambil untuk pendiagnosaan penyakit tersebut. Nah akhirnya di situ dapatlah talasemia apa gitu, pada nanya sampai mama saya tuh masih ada bukunya di laci-laci itu. Ada banyak tentang hematologi gitu, baca-baca oh ternyata talasemia ini penyakit genetik gitu, diturunkan dari kedua orang tuanya. Akhirnya dari situ udah dibaca dan mama saya pun udah menerima, bapak saya pun juga menerima. Itu juga sempat ada apa ya keramaian sedikit lah di situ antara saling menyalahkan karena itu kan penyakit genetik ya. Iya, katanya ini keturunan kamu, ini keturunan kamu. Terus habis itu ada dokternya menjelaskan bahwa ini tidak bisa diturunkan oleh satu orang tua saja, harus dua-duanya. Nah ketika dari situ ya mulailah ini saling menerima satu sama lain. Akhirnya saya pun dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu. Ya akhirnya di sana lah saya ternyata wah teman saya banyak di sana.
Di situ mulai hatinya ibu saya, orang tua saya berbesar lah. Oh, kamu nggak sendiri gitu. Gitu sih dok. Oke. Jadi tadi disebutin kalau orang tua itu sempat ada fase Pasti sih rata-rata. iya, sulit untuk Menerima, ya. Sulit menerima. Kok bisa sih anak saya bisa Betul. kena thalassemia Iya, gitu. betul. Dan apakah Mas Bangkit merasa penjelasan dokter itu sangat membuat atau sangat membantu ketika proses penerimaan itu terjadi? Kalau menurut saya ya pasti sih ya, karena dokter kan memang dia sudah belajar gitu tentang penyakit tersebut. Jadi ya pasti didengar oleh orang tua tersebut, karena kan dokter juga memberikan informasi sesuai fakta gitu. Jadi ya lebih dipahami sama orang tua dan lebih diterima lah. Mungkin kalau orang awam yang bilang mungkin kamu tahu apa gitu. Kalau dokter yang bilang kan lebih jelas gitu. Oke, baik. Jadi setelah dijelasin oleh dokter ya, setelah diedukasi ya istilahnya ya, jadi orang tuanya dan keluarganya akhirnya bisa menerima kondisinya bahwa Mas Bangkit ini didiagnosis thalassemia gitu ya. Nah, kita masuk ke pengobatan ya. Jadi selama ini apa pengobatan yang harus dijalani oleh Mas Bangkit, dan pengobatan ini dilakukannya setiap berapa lama gitu? Oke. Kalau saya pengobatan yang pertama itu transfusi, kedua terapi kelasi besi, dan ketiga ini yang wajib dok, terapi senyuman. Jadi kalau senyuman itu harus wajib, karena yang semua kesehatan itu berawal dari senyuman. Nah terus yang pertama itu transfusi itu saya periodenya itu bisa dari 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Kenapa sering gitu? Karena saya mau menjaga HB saya itu di atas 8 supaya tidak terjadi komplikasi yang parah. Ya itu. Terus untuk kelasi besi ya itu sebisa mungkin saya usahakan ya sehari sekali sih minum, tentunya dengan obat yang ini yang simpel. Oke, jadi tadi transfusi itu dilakukan itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sekali gitu ya, 2 sampai 3 minggu sekali. Jadi kalau dilihat-lihat untuk mempertahankan HB di atas 8, transfusinya 2 sampai 3 minggu sekali gitu ya. Susah nggak sih cari darah ya? Kita tahu kita lagi betul di masa pandemi ya, dan saya pakai masker, Mas Bangkit juga pakai masker gitu ya. Nah, susah nggak sih nyari darah pada masa-masa seperti ini gitu? Dibilang susah, cuman kalau nggak dicari ya gimana lagi ya, nggak ada jalan lain gitu ya, mau nggak mau ya harus cari. Kita nongkrongin di PMI gitu, kadang kita teleponin kerabat kita, saudara-saudara kita siapa yang bersedia donor ya, kita teleponin supaya donor darah untuk kita, untuk donor langsung untuk kita. Oke, jadi lebih banyak apa istilahnya, tongkrongin ke PMI ya gitu ya. Kerjanya nongkrong di PMI. Nongkrong di PMI kayak ibaratnya oke, saya butuh nih darah gitu ya, supaya HB saya itu bisa sampai kita dikira calo darah. Oke, calo darah. Iya, padahal kita butuh juga. Oke, nah dengar itu katanya Mas Bangkit itu punya pendonor tetap. Betul. Ya. Nah, pendonor tetapnya ada banyak nggak nih? Karena tadi ya, untuk supaya HB-nya di atas 8, Mas Bangkit juga transfusinya setiap 2 sampai 3 minggu sekali. Nah, ini pendonor tetapnya banyak nggak sih gitu? Pendonor tetap saya itu cuman 10 sih sebenarnya. Cuman 10, banyak 10. Banget loh itu. Kebutuhan saya itu sekitar 18 sampai 24 orang. Oke. Untuk periode per 3 bulan ya, karena donor itu per 3 bulan. Jadi dibilang cukup, ya jauh dari cukup belum. Ya gitu sih dok. Dibilang ya kurang banget. Oke, makanya walaupun punya pendonor tetap, Mas Bangkit itu juga tadi tetap tongkrongin PMI, karena harus mencari kekurangan dari yang pendonor tetap itu. Betul, ya berarti dong. Ya kayak gitu ya tentunya. Nah, sebenarnya lebih enak punya pendonor tetap
Atau kita benar-benar ngandalin darah dari PMI nih yang kita tongkrongin tadi gitu. Ada nggak sih keuntungannya kalau Mas Bangkit itu punya pendonor tetap gitu? Kalau menurut saya sih kalau punya pendonor tetap sama enggak gitu ya. Menurut saya lebih enak pendonor tetap ada sih ya. Kalau misal nggak punya, kalau sewaktu-waktu kayak kemarin PPKM tahu di level tinggi gitu, nggak boleh sama sekali keluar. Nah itu di situ bingung gitu. Mau kemana lagi kalau ada pendonor tetap kan kita bisa inilah berargumen gitu. Saya mau donor buat teman saya si ini gitu. Pasti petugas-petugas itu juga pasti akan memaklumi. Itu sih dok. Ya jadi kalau ada donor tetap lebih aman sih. Jadi ada pendonor tetap. Betul. Itu lebih aman, setidaknya itu sebagian kebutuhan darah itu sudah ada gitu ya. Jadi dan darah itu kan kritikal buat LHCMI. Kalau misal telat, wah ini deh nggak tahu deh. Karena kan tadi untuk mempertahankan ya sekali lagi. Betul. Kenapa saya ulang-ulang ya? Karena memang penyintas talasemia itu membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya ya. Jadi selama hidupnya supaya HB-nya itu tetap di atas 8 ya. Karena kalau tidak nanti akan ada komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan gitu ya. Betul. Jadi itu makanya kenapa saya ulang-ulang terus seperti itu. Nah, kemudian ini masih ngomongin masa pandemi nih. Tadi cari darah juga susah ya. Ngomong-ngomong sebagai penyintas talasemia, Mas Bangkit udah divaksin belum sih? Atau boleh nggak sih gitu? Karena kan sebagai penyintas talasemia kan pasti akan worry. Saya boleh nggak sih divaksin gitu? Aduh, saya boleh nggak ya gitu divaksin gitu? Ya. Jadi awal-awal itu saya juga sempat ragu sih pas daftar vaksin kan ya. Karena waktu itu juga yang vaksin baru sedikit. Dan ketika saya lihat di form screening, apakah Anda pernah menerima produk darah gitu? Kalau saya bohong takutnya nanti kenapa-napa. Kalau misalnya saya jujur pasti nggak dibolehin. Akhirnya ya jalan terbaiknya ya mending mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokternya masing-masing supaya diberikan rekomendasi vaksin bahwa layak vaksin gitu dok. Jadi lebih aman lah. Jadi nggak ada yang kesalahan gitu. Vaksinatornya juga nggak takut. Terus juga kitanya juga nggak ketar-ketir gitu dok. Oke, jadi Mas Bangkit udah divaksin Aku dong? sudah vaksin kedua. Oh, udah vaksin kedua. Oke, jadi kalau mau vaksin tetap harus ke dokter dulu Tetap ya? harus ke dokter dulu. Tetap harus ke dokter kesalahan. dulu. Oke, jadi ibaratnya kayak minta surat keterangan lah ya dari dokter bahwa saya boleh divaksin nih gitu ya, gitu ya itunya. Jadi akhirnya Mas Bangkit sudah divaksin. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol cerita sedikit mengenai aktivitasnya Mas Bangkit ya. Kalau dilihat kan selama ini kayaknya ya hampir sebulan sekali Mas Bangkit mesti ke rumah sakit nih buat transfusi gitu ya. Tapi otomatis sebenarnya Mas Bangkit itu ada jadwal-jadwal aktivitas yang kepending nggak sih karena harus transfusi, atau ada yang keganggu nggak sih dengan rutinitas transfusi seperti ini gitu? Kalau semenjak masa pandemi sih alhamdulillah sih kepegang semua ya. Karena semuanya serba online, jadi ya yang bekerja keras otaknya jadi multitasking harus dok. Nah kecuali kalau misal pas waktu itu offline, zaman saya sekolah SMA itu, ya mau nggak mau saya harus meliburkan diri karena yang lebih penting bagi saya kan kesehatan gitu. Kalau misal darah saya kurang ya saya juga nggak bisa berpikir dengan baik gitu. Akhirnya ya udah paling saya izin sih udah biasanya pas saya masuk sekolah itu kepala sekolahnya langsung saya deketin. Dok kayak apa namanya Pak, ini surat dari dokter saya gitu. Oh emang kenapa gitu? Oh bapak baca aja sendiri, kalau saya jelasin kan takutnya ini takutnya beda penjelasannya gitu. Akhirnya dibaca, oh gitu. Terus gimana sekarang, sehat nggak gitu? Sehat Pak gitu. Ya gitu aja sih dok paling. Oke, jadi sebenarnya pandemi membawa berkah ya. Betul. Dalam hal ini ya. Saya multitasking bisa banyak. Jadi bisa multitasking. Pada masa pandemi ini justru Mas Bangkit bisa full ya aktivitasnya. Betul. Tapi kalau enggak masa pandemi,
mesti harus kejar-kejaran ada ya, yang dieliminasi. kejar-kejaran tapi juga harus ada Betul, eliminasi harus ya. ada yang dieliminasi. Oke, jadi harus ibaratnya harus diatur nih karena prioritasnya adalah transfusi, maka ada aktivitas yang otomatis harus ada yang ke skip gitu ya. Betul. Karena harus memenuhi kebutuhan transfusi dulu gitu ya. Oke, jadi lebih ke arah lebih mengatur prioritas lah ya di masa pandemi ini, dipadet-padetin lah gitu ya. Pakai 2 komputer, Zoom dua-duanya. Pakai 2 komputer loh ya, hebat loh ininya. Oke. Nah, terus tadi kan di awal saya juga sempat bilang nih, dan Mas Bangkit juga sempat bilang sih, selain transfusi, Mas Bangkit itu juga minum obat kelasi besi gitu ya. Betul. Nah, obat kelasi besi itu sebenarnya kan obat yang diminum oleh penyintas talasemia untuk mengeluarkan kelebihan besi ya gitu. Selain maksudnya obat kelasi besi apa? Tadi kan Mas Bangkit kan bilang saya minumnya yang sekali sehari aja, yang simpel gitu ya. Aduh, seneng banget ya maksudnya itu, karena obatnya kan mesti diminum setiap hari gitu ya. Nah, obat kelasi besinya apa sih yang Mas Bangkit minum gitu? Bisa diceritain nggak? Bisa di-share nggak gitu? Oh iya. Jadi kalau aku minum obat kelasinya itu yang jelas yang simple sih, nggak mau berkali-kali gitu ya. Karena kenapa, saya juga bosenan orangnya. Jadi ya saya minum yang tipe Devera Syrup gitu dong. Devera Syrup. Jadi cukup dilarutkan, nunggu berapa menit, ketika sudah larut kita diminum. Jadi Mas Bangkit minum kelasi besi yang simple ya, yang nggak usah minum berkali-kali gitu ya. Betul. Jadi minumnya adalah Devera Syrup gitu. Nah, sama sih seperti halnya kita minum obat ya. Betul. Yang namanya kelasi besi kan juga obat, Devera Syrup itu obat. Mas Bangkit ngerasain nggak sih efek sampingnya gitu? Setelah minum Devera Syrup, efek sampingnya apa gitu? Efek sampingnya yang jelas karena itu berbentuk ini ya, cairan ya, kadang rada ngeres gitu. Tapi kalau misal untuk habis minum tuh enak sih, badan lebih enteng gitu. Kalau efek sampingnya kalau misal ke badan itu ya di tenggorokan kayak gimana gitu. Di tenggorokan sih. Masalahnya di situ kalau Devera Syrup kayaknya semua tipenya. Oh, oke. Jadi di tenggorokan ya. Seperti ada butiran-butiran halus. Seperti mungkin karena bentuknya cair ya. Bukan karena kan tadi kan dilarutin ya gitu. Jadi lebih ke arah situ. Kalau efek samping yang lain nggak dirasakan? Efek samping enggak sih, nggak terlalu ya. Karena kan ya biasa namanya obat kan sering kali kalau minum obat tuh kayak berasa ada yang gimana gitu. Mual gitu dan lain-lain gitu. Ini sih nggak ada sih. Nggak ada mual ya berarti ya. Oke. Nah, kemudian ini kan rutin ya, kelasi besi itu rutin diminum gitu. Terus Mas Bangkit juga rutin transfusi, rutin ngecek hasil ferritin nggak? Kan biasanya kan kalau penyintas talasemia tuh ferritin gitu ya. Ferritin ya, aku sering sih cek dok. Cuma ya nggak bagus-bagus banget gitu. Lonjakannya ya lumayan lah, sekitar 5.000-an gitu dok. Lonjakan itu maksud tinggi sih. Lonjakannya 5.000-an. Iya. Oke. Nggak, maksudnya dari 3.000 waktu itu ke 5.000 gitu dok. Boleh diceritain nggak kenapa dari 3.000 itu bisa naik nih sampai ke 5.000 gitu? Kayaknya faktor M dok, males. Jenuh gitu dok. Jenuh. Faktor. Tapi sih ya ketika badannya udah enakan lagi ya saya minum lagi gitu dok. Mut-mutan gitu. Mut-mutan, oke. Saya rasa ini sesuatu yang wajar ya, manusiawi ya, karena ketika orang harus minum obat yang sama setiap harinya ya, mungkin akan menghadapi jenuh ya, karena berulang-ulang. Tapi dari hal ini sebenarnya kita tahu ya, kalau orang itu rutin minum kelasi besi ya, kalau orang itu benar-benar minum sesuai dengan dosis yang dianjurin ya, hasilnya akan berbeda ya. Ferritinnya mungkin akan
akan lebih baik Lebih gitu baik, ya, betul. bukan jadi lonjakan gitu ya. Betul. Berarti dari satu hal ini kita bisa pelajari ya bahwa penting sekali untuk rutin minum obat kalsi kalsium. besi ya untuk penyintas talasemia. Nah, tadi balik lagi nih, Mas Bangkit punya tipsnya nggak sih? Bosan sih, saya Iya. tahu jenuh sih harus minum obat yang Betul. sama setiap harinya gitu ya. Tipsnya apa? Tipsnya ya, Mm-mm. kalau saya itu tipsnya biasanya kalau melihat teman saya gitu ada yang sakit gitu ya, masuk ke IGD gitu, terus saya biasakan nganterin gitu. Ketika dia masuk IGD karena ferritinnya lonjakannya tinggi dan ada komplikasi, nah di situ saya mulai, oh saya berarti harus minum obat gitu. Jadi harus ada motivasinya lah gitu, motivasi kuat yang bisa balikin mood lagi. Oke, jadi perlu motivasi gitu ya, Tuh, dukungan keluarga juga. dukungan keluarga gitu ya. Jadi penting banget ya, berarti kalau supaya bisa minum kalsi besi secara rutin ya, yang nantinya akan berdampak ke hasil ferritin yang lebih baik gitu ya. Jadi butuh motivasi, butuh dukungan dari keluarga ya, keluarga juga teman gitu ya, tentunya gitu ya, seperti itu. Oke, nah terus kalau misalnya kira-kira sudah, jadi kalau udah termotivasi begitu, kira-kira Mas Bangkit langsung segera ini enggak sih, kayak langsung kayaknya iya sih saya mesti minum gitu. Iya. Kira-kira yang ada di kepalanya Mas Bangkit tuh apa sih Yang setelah saya itu pikirin gitu? itu, kalau misal saya nggak minum gitu, saya bakal jadi dia nih yang apa yang lagi sakit itu, Dok. Saya bakal jadi dia nih, mau nggak mau saya harus minum secepatnya gitu, Dok. Oke, jadi kalau dengan kalsi besi yang hanya diminum 1 kali sehari ya, yang cuman dilarutkan, itu membantu nggak sih? Sangat membantu sekali sih ya, karena kan ya takutnya lupa juga kan ya, karena kalau 3 kali sehari gitu. Kalau 1 kali sehari ya paling ingetnya tadi udah minum belum ya, kalau belum ya berarti minum sekarang gitu, Dok. Jadi 1 kali sehari itu juga membantu ya. Betul. Sebenarnya ya. Jadi Kalau 1 kali, jadi biar nggak lupa gitu betul. ya. Kalau 3 kali sehari, tadi pagi udah minum belum ya, masa diminum 2 kali sekarang gitu. Oke. Jadi bukan durasi, apa ya, frekuensi Iya. pemberian ya, 1 kali sehari itu sangat membantu sekali. Oke, nggak terasa Sobat Kalbemet, kita udah banyak banget loh ngobrol-ngobrol seputar talasemia dengan narasumber kita ya, seorang penyintas ya, Mas Bangkit yang punya banyak aktivitas ya, tapi juga tidak lupa untuk transfusi ya, dan selalu ingat ya, berusaha untuk ingat walaupun kadang-kadang ada lupanya gitu ya, karena obatnya harus diminum setiap hari. Dan selalu berusaha untuk ingat minum obat kalsi besi gitu, karena obat kalsi besi itu penting sekali bagi para penyintas talasemia ya. Nah, dan saya juga senang sekali Mas Bangkit sudah hadir di sini, bisa cerita banyak, bisa sharing banyak ya tentang talasemia ya, obat kalsi besi ya. Sebagai penutup nih dari Mas Bangkit, ada nggak sih yang mau disampaikan buat semua penyintas talasemia yang ada, yang menonton tayangan video ini, ataupun buat sobat-sobat Kalbemet yang sudah menonton tayangan video ini nantinya? Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau untuk penyintas, terus semangat, terus berjuang, terus berkarya, terus jangan putus asa, yang jelas, terus selalu tersenyum. Kalau untuk sobat Kalbemet, yang jelas sih untuk screening darah sebelum menikah atau sebelum berpacaran, malah kata Pak Ruswandi, supaya generasi Indonesia kedepannya bebas dari talasemia, dan jangan lupa donor darah. Oke, baik, jangan lupa donor darah. Betul. Oke, penting Darah banget itu. susah saat ini. Iya, baik. Demikian Sobat Kalbemet, bincang-bincang kita seputar talasemia bersama Mas Bangkit. Jangan lupa subscribe dan share jika informasinya bermanfaat. Salam Kalbemet.